Ya, saat ini banyak beredar video di media sosial yang disebut sebagai gambaran betapa menyeramkannya dampak virus corona di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejumlah orang tiba-tiba tumbang ketika mereka melakukan aktivitasnya. Sejumlah video yang memperlihatkan kepanikan pasien dan tenaga medis di rumah sakit di Wuhan juga viral di media sosial. Video orang-orang bertumbangan di jalan raya di Cina sedang ramai dibahas dan dibagikan warganet. Warganet juga membagikan gambar ketika tim medis berpakaian khusus menangani seseorang yang tergeletak di trotoar. Video-video semacam ini menjadi pembuktian bahwa ini berlangsung di Wuhan dan orang-orang yang terjatuh adalah korban virus corona. Keluar gitu ya. Kok keluar kayak gini sih? Nah, habis ini dia nggak kena corona. Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu corona ya? Astaga, tugas yang kemarin aja belum selesai, sekarang lagi ada tugas. Duh, buat bosan aja tiap hari kayak gini, no. Mau kemana? Mau tidur? Ngapain tidur? Sini jemuran dulu. Panas tahu ngapain sih jemuran? Asal mau tahu, jemuran itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit corona. Karena vaksinnya belum ada. Oh, kalau gitu ya kita jemuran. Aduh, Wi, lapar no. Udah beli beras mau? Aduh, lupa no. Belum beli beras, belum beli kebutuhan sehari-hari juga. Nggak boleh keluar lagi gara-gara corona nih. Terus gimana? Aduh. Nah guys, kalian pasti takut dan cemas kan gara-gara virus corona ini? Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kecemasan kalian itu dapat berdampak bagi kesehatan mental kalian loh. Nah, kesehatan mental itu apa sih dan apa sih gangguan kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka. Nah, dengan adanya kecemasan, tekanan dalam hidup, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan mental loh. Jadi, gangguan kesehatan mental adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Nah, dengan adanya virus corona ini akan menyebabkan banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini disebabkan karena orang-orang akan mengalami kecemasan yang berlebihan dan membuat tekanan dalam hidup sehingga akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi setiap orang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam gangguan kesehatan mental. Di sini terdapat 9 macam gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Jadi, dalam gangguan kecemasan ini, pasien atau penderita akan mengalami rasa ketakutan yang berlebihan dan disertai dengan perubahan fisik seperti berkeringat dan detak jantung yang meningkat. Yang kedua yaitu gangguan suasana hati atau mood disorder, di mana penderita atau pasien akan mengalami rasa sedih yang terus-menerus atau rasa bahagia yang berlebihan. Yang ketiga, gangguan psikoti atau psychotic disorder. Gangguan jiwa parah yang menyebabkan pikiran menjadi tidak normal. Yang keempat, gangguan makanan atau eating disorder. Gangguan parah pada perilaku makanan seseorang. Gangguan yang paling parah, umum anoreksia atau menganggap kelebihan berat badan padahal tidak. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau obsesif compulsive disorder, di mana selalu memiliki pikiran atau obsesi yang konstan terhadap satu hal sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang keenam, gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau impulse control and addiction disorder. Jadi di mana seseorang tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri. Contohnya kleptomania atau mencuri. Yang ketujuh yaitu gangguan kepribadian atau personality disorder, yaitu gangguan yang membuatnya memiliki pola pikir, perasaan, dan kepribadian yang berbeda dengan kebanyakan orang. Contohnya itu ketakutan akan ditinggalkan. Yang kedelapan yaitu gangguan stres pasca trauma, muncul pada seseorang yang pernah mengalami trauma yang sangat mengerikan, seperti kematian tak terduga pada seseorang yang sangat disayanginya.
Gangguan disosiatif yaitu gangguan kejiwaan parah atau perubahan dalam ingatan, kesadaran, dan identitas umum tentang diri mereka dan lingkungan mereka. Contohnya, kepribadian ganda. Dari 9 macam jenis gangguan kesehatan, kecemasan akan corona termasuk dalam jenis yang pertama, yaitu gangguan kecemasan atau yang disebut dengan anxiety disorder. Jadi buat kalian jangan terlalu cemas ya, nanti bisa terkena gangguan kesehatan mental. Nah, supaya kita tidak terkena gangguan kesehatan mental karena yang mengajurkan kita untuk di rumah aja, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, diantaranya yaitu yang pertama adalah me time. Kalau biasanya kita disibukkan dengan kegiatan kita sehari-hari, selama menjalankan aktivitas di rumah aja, kita bisa memanfaatkan waktu untuk diri kita sendiri seperti rehat sejenak, melakukan aktivitas yang kita sukai seperti olahraga, menonton film, atau apapun yang dapat membuat kita rileks. Dengan melakukan me time, maka kita bisa mengatasi rasa jenuh dan meningkatkan konsentrasi. Next, pencegahan yang kedua kita bisa lakukan dengan quality time. Jadi saat di rumah aja kita bisa melakukan waktu dengan quality time bersama keluarga. Misalkan setiap hari-harinya kita tuh selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada juga yang bekerja. Jadi nggak ada waktu untuk kita berkumpul bersama keluarga. Jadi dengan adanya social distancing di sini, kita bisa mempererat rasa kebersamaan bersama keluarga dan bisa mempunyai waktu bersama dengan keluarga. Hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga yaitu seperti nonton bareng, masak bareng, ngobrol bareng, main bareng, bersih-bersih rumah bareng. Dan dengan kita lakukan itu bersama dengan keluarga, kita akan mengurangi atau berkurang rasa kecemasan kita terhadap virus corona, dan itu akan bisa membantu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, dengan cara pray time. Di saat kita cemas mengenai corona ini, kita bisa mengatasi dengan berdoa pada Tuhan, karena dengan kita berdoa, pikiran kita menjadi tenang. Yang keempat, productive time. Jadi, buat kalian semua yang di rumah aja, bukan berarti kalian bermalas-malasan ya. Kalian harus melakukan hal yang produktif. Selain itu, buat kalian yang masih bisa bekerja di rumah aja atau work from home, kalian harus menghargai kesempatan itu karena tidak semua orang dapat melakukannya. Nah, selain itu, kita bisa mengupgrade diri dengan banyak membaca buku dan mempelajari skill baru. Kurangi membaca berita yang hoax, kita harus selektif dalam membaca dan memilih berita dari sumber yang terpercaya. Sehingga, kita tidak mengalami kecemasan yang berlebihan akibat adanya berita yang ternyata hoax. Yang keenam, ada istirahat yang cukup. Kita harus beristirahat yang cukup agar kita tidak mengalami tekanan dan kecemasan yang berlebihan. Dan istirahat yang cukup bisa membuat kita lebih tenang. Jadi teman-teman, dengan adanya dampak dari virus ini, kita akan dipenuhi dengan ketakutan untuk masa depan yang tidak pasti, disertai dengan kebingungan dan kesulitan yang besar. Tetapi percayalah, musim semi pasti akan datang setelah musim dingin, bencana akan dipulihkan dan diperbarui, seperti halnya hati kita yang terluka akan sembuh, kita pasti bisa untuk bangkit dan berdiri lagi bersama-sama. Dengan kita melakukan kegiatan di rumah aja, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, oleh karena itu, sendiri kita selamatkan sedikit, bersama kita selamatkan lebih banyak. So, stay di rumah, nggak masalah. Yang penting, terus berpikir positif dan produktif. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada hal baik pada tiap harinya. Jadi, stay safe and stay healthy.